Acara ini dipersembahkan oleh Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kita kali ini akan membahas tentang Thomas Partey ya. Ini hari Minggu, jadi kita ada rekaman video untuk segmen Yuk Ngobrol Bola ya. Jadi ini segmen rekaman, jadi ini bukan live. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih nih untuk teman-teman yang sudah datang ke premiere hari ini ya. Kalau yang nggak premiere ya nggak apa-apa, selamat datang juga gitu ya. Ya tadi seperti saya bilang, kita akan membahas tentang berita kedatangan Christian Nordgaard ya, yang ini membelah fanbase. Dan ya ini ada yang bilang oke, ada yang bilang nggak oke. Kita akan bahas ini tentang Christian Nordgaard dan Thomas Partey, cuman mungkin kita bahasnya lebih ke sisi keuangannya ya, bukan dari segi skill gitu ya. Teman-teman, untuk yang baru pertama kali hadir, perkenalkan dulu channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Untuk kita kali ini sedang mengejar 5.000 subscriber. Jadi teman-teman yang belum subscribe, boleh diklik tombol subscribe-nya, dipencet juga tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman akan dapat pemberitahuan dari YouTube ya. Oke, tidak berlama-lama kita akan masuk ya ke pembahasan kita. Ini adalah untuk Thomas Partey dan Christian Nordgaard. Ya, perekrutan Christian Nordgaard ini sekarang menjadi perekrutan yang ya cukup membelah fanbase ya. Ada yang bilang ini adalah perekrutan yang pandai, tapi ada yang bilang ini adalah downgrade. Jadi ini kita akan lihat sebenarnya ini perekrutan yang pandai atau downgrade ya. Untuk kali ini saya sebenarnya ingin membahasnya bukan tentang dari segi skill. Tadi seperti saya bilang, saya bukan ingin ngomong dari segi skill, tapi saya ingin membahas ini dari segi keuangan gitu ya. Karena untuk masalah perbandingan skill, saya rasa udah banyak yang membahas dari segi skill, dan saya ngerasa kalau saya ngulang lagi untuk pembahasan dari segi skill, kayaknya jadi ngomongin hal yang sudah diomongin oleh banyak orang. Jadi saya lebih memilih dari sisi lain yang tidak terlalu banyak yang melihat. Ini adalah dari sisi keuangannya gitu ya. Oke, itu untuk latar belakangnya. Jadi ini sekarang kita ingin lihat dulu nih ya. Jadi Nordgaard ini sebenarnya gantinya Thomas Partey atau gantinya Jorginho gitu ya, karena ini menjadi satu poin perdebatan juga ya dari fanbase. Apakah sebenarnya si Nordgaard ini datang untuk menggantikan Thomas Partey atau menggantikan Jorginho ya? Ini menjadi satu hal yang penting karena ya ada perbedaan skill level tentunya ya dari Thomas Partey dan Jorginho gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, kalau kita lihat dari sudut pandang kita mengganti Jorginho, kita lihat peran Jorginho musim lalu ya, musim 24-25 kemarin, dia itu kan posisinya adalah sebagai pelapis di central defensive midfield, dan dia masuknya ini adalah jadi pemain pelapis yang punya pengalaman, yang ngebantu adik-adiknya nih di Arsenal gitu ya. Jadi ini orang yang datang sebagai pelapis dan sebagai pemain yang punya pengalaman gitu. Nah ini kalau kita lihat dari peran itu, Nordgaard ini masuknya juga ke sana nih sebagai pemain pelapis dengan pengalaman gitu ya. Jadi dia masuk ke peran yang di situ nih, peran sebagai pelapis dan punya pengalaman, dan artinya berarti dia menggantikan Jorginho dong. Nah, kita lihat dulu nih kalau dari sisinya Thomas Partey ya. Untuk Thomas Partey ini sebenarnya kita lihat fakta bahwa kita udah tahu Jorginho akan keluar itu sejak Januari gitu kan. Jadi dia udah akan ke Brazil itu udah sejak Januari kayaknya, itu kita udah tahu gitu kan. Udah ada yang nawar dia walaupun belum final, belum ada kesepakatan resmi gitu. Tapi kita udah tahu bahwa dia akan keluar di
di akhir musim gitu kita udah tahu. Sedang Thomas Partey waktu itu memang belum ada belum ada diskusi kontrak juga. Cuman dengan permainan dia yang gemilang gitu kan, fanbase itu berteriak lah sebenarnya kepada manajemen untuk supaya diperpanjang kontraknya Thomas Partey ini gitu ya. Tapi benar-benar sampai di penghujung musim baru negosiasi perpanjangan kontrak itu terjadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya berarti pada saat sekitar bulan itu perpanjangan kontrak itu ditawarkan kan sekitar bulan April kalau nggak salah, April atau Mei lah itu ya. Nah, pada saat itu kita juga sudah tahu bahwa posisinya yang akan mengisi posisi pelapis berpengalaman itu adalah Thomas Partey. Jadi artinya kalau kita melihat di situ, kita sudah tahu bahwa Thomas Partey ini yang ingin dijadikan oleh Arsenal posisi pelapis berpengalaman itu. Nah, ketika saat sekarang kita mendatangkan Norgard, berarti ya ini kita mendatangkan untuk mengganti Thomas Partey, bukan mengganti Jorginho. Kenapa saya bilang seperti itu? Mungkin kalau kita lihat perbandingan di posisi yang lain, yang dimana kita merekrut juga dua orang untuk satu posisi gitu kan. Ini adalah kita melihat di sisi penyerang bagaimana kita berusaha untuk hanya mengambil salah satu itu ya, Benjamin Sesko atau Victor Gyökeres gitu kan. Dan kita membandingkannya adalah Victor Gyökeres dan Sesko, bukan Victor Gyökeres atau anggaplah Sesko gitu kan. Jadi bukan Sesko dengan Havertz. Lebih yang kita perbandingkan adalah Gyökeres dan Sesko. Nggak ada yang membandingkan mereka dengan Havertz. Kenapa? Karena kita tahu Havertz tetap akan ada di klub ya. Peran dia apapun itu akan tetap sama. Sedang yang akan mengisi posisi yang sebagai pendatang baru striker ini adalah Sesko atau Gyökeres. Ya salah satu. Jadi kita membandingkannya adalah Sesko dan Gyökeres. Sama di sini karena untuk peran yang sama ini, peran sebagai pelapis berpengalaman ini kan adalah Thomas Partey, karena untuk central defensive midfield utama kita akan diisi oleh Martin Zubimendi ini ya. Jadi ya ini Partey ini yang akan menjadi pelapis berpengalaman. Makanya dengan kedatangan Norgard ini berarti perbandingan kita adalah Partey dan Norgard, bukan dengan Jorginho gitu ya, karena Jorginho sudah pergi gitu, dan bukan juga dengan Zubimendi karena Zubimendi perannya adalah sebagai defensive midfield utama kita gitu. Nah, jadi ini ya saya rasa dengan seperti ini kita sudah bisa secara definitif mengatakan bahwa kedatangan Norgard ini menggantikan Thomas Partey gitu ya, kalau kita lihat dari sisi ini. Nah, kita juga mau lihat sebenarnya apa yang terjadi nih. Kenapa kok Thomas Partey kok sampai lama banget baru kita mengadakan diskusi negosiasi kontrak ya. Kita harus melihat dulu dari musim kemarin, di musim 2024-25 kemarin, di mana sebenarnya di jendela transfer musim panas 24-25 kemarin Arsenal ini udah mau menjual Thomas Partey ya. Jadi kita sudah memasukkan Thomas Partey ke bursa transfer. Kenapa alasannya kita mau menjual Thomas Partey gitu ya? Jadi kalau kita lihat awal musim 24-25 kita kan belum tahu ya tentang performa Partey di musim 24-25 karena kita balik lagi lah ke jendela transfer musim 24-25 gitu kan, dimana pertandingan belum dimulai. Kita melihat Thomas Partey ini sebagai apa? Sebagai pelanggan BPJS ya, cedera mulu. Kita bisa lihat ya di musim 2020-21 ketika dia baru pertama kali datang, dia bermain 30 kali dan 21 kali tidak bisa turun karena cedera ya. 21-22 dia bermain 25 kali, 19 kali cedera gitu. 22-23 ini ya yang agak lumayan dia nih, 40 kali bermain, 6 kali cedera gitu. 6 pertandingan dia tidak bisa ikut karena cedera. 23-24 ini musim terburuk dia ya, hanya bermain 16 pertandingan, 34 pertandingan dia tidak bisa ikut karena cedera. Nah, ini musim 24-25 ini yang terbaik dia, 52 pertandingan dia bisa ikut, 1 kali dia tidak bisa ikut karena cedera gitu. Jadi musim kemarin ini memang musim yang kalau mau dibilang musim kejutan sih buat saya
Thomas Partey. Kenapa? Dimana temannya yang lain ini pada berjatuhan karena cedera, ini si pelanggan BPJS kok malah bisa fit sepanjang musim gitu kan. Jadi ini buat saya juga cukup mengagetkan gitu ya, dimana padahal dia tuh satu-satunya pemain Arsenal yang tiap kali ikut timnas, kita pasti harus mengirimkan dua staf medis kita untuk nemenin dia gitu ya. Nah ini jadi makanya musim kemarin ini sebenarnya juga agak mengejutkan sebenarnya bagi semua orang ya. Nah, kenapa kok kita akhirnya memutuskan untuk nggak jadi jual Thomas Partey ya? Karena kita tidak bisa mencari penggantinya. Ya di jendela transfer awal musim 24-25 tersebut, saya melihat kayaknya kita tuh terlalu berusaha untuk mendatangkan Sesko ya. Yang itu akhirnya membuat Arsenal ini tidak bisa mencari penggantinya Thomas Partey, tidak bisa kayak nge-scout pemain yang akan menggantikan Thomas Partey gitu. Jadi akhirnya kita tidak dapat penggantinya, akhirnya diputuskan ya udah kita stay dengan Thomas Partey. Thomas Partey tetap digunakan dengan pemikiran adalah akan dilepas di akhir musim gitu ya. Jadi kita rencananya memang adalah untuk melepas Thomas Partey di akhir musim gitu. Karena kenapa kok saya bisa yakin saya ngomong bahwa kita akan melepas Thomas Partey di akhir musim? Karena kita tidak pernah menegosiasikan perpanjangan kontrak dengan Thomas Partey lebih awal gitu. Kita lihat sejak masa Edu dan Arteta, untuk pemain-pemain yang kita ingin simpan ya, itu selalu diperpanjangnya adalah 2 musim sebelumnya ya. Jadi 2 musim sebelum kontraknya habis. Thomas Partey habis di 2025 ini. Harusnya kalau kita ingin memperpanjang dia musim 2023, kita sudah memperpanjang dia gitu ya. Dan itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena memang ya tadi rekor cederanya mengerikan gitu ya. Teman-teman tadi bisa lihat rekor cedera dia tuh ngeri banget gitu. Jadi makanya baru sekitar April Mei kita baru menawarkan perpanjangan kontrak, dan itu pun sebenarnya kita menawarkan perpanjangan kontrak itu kalau menurut saya pribadi kayaknya kita nungguin Andrea Berta sebagai sporting director yang baru, karena Andrea Berta ini kan baru datang sekitar Maret kalau nggak salah ingat ya. Jadi setelah Andrea Berta datang, dia mengakses situasi kita, mereview situasi kita, dan melihat Thomas Partey, oke deh, baru kasih penawaran perpanjangan kontrak itu di sekitar April Mei itu tadi ya. Karena memang ya ini Thomas Partey ini posisinya dia terlalu rentan cedera gitu loh, terlalu sering cedera. Tapi memang di musim 24-25 ini dia salah satu pemain dengan performa terbaik di Arsenal. Makanya akhirnya dari Arsenal memutuskan oke deh, kasih perpanjangan kontrak walaupun itu sudah mepet di penghujung musim gitu ya. Nah, tadi yang saya ngomong ini kita ngomongnya dari sisi keuangan gitu kan. Karena ini melihat banyak yang setelah melihat gajinya Thomas Partey yang diminta gitu kan, banyak yang bilang juga kenapa sih nggak bayarin aja gitu ya gajinya Thomas Partey. Karena kalau kita lihat Thomas Partey ini gajinya ini sekitar 10,4 per tahun ya, atau 200.000 pound sterling per pekan. Nah ini untuk perpanjangan kontraknya, ada yang bilang dia minta stay tetap di 200, ada yang bilang dia mau naik di 230. Arsenal yang pasti dari Arsenal ini ingin potong gaji di bawah 200.000. Ada yang bilang 170, ada yang bilang 150, ada yang bilang 130-an. Nah itu kita belum tahu angka pastinya karena ini belum ada yang resmi yang mengatakan, atau memang dari orang yang punya pandangan orang dalam itu belum ada yang ngomong. Jadi ya kita anggap aja pokoknya di bawah 200 lah Arsenal pengen potong. Dan untuk perhitungan ini saya akan mengasumsikan bahwa Thomas Partey nggak pengen naik gaji ya, hanya stay di 200.000 per pekan. Supaya apa? Supaya perhitungannya ini lebih membantu perhitungan untuk Thomas Partey. Artinya untuk Thomas Partey ini perhitungannya lebih murah gitu ya.
Jadi kita asumsikan bahwa Thomas Partey hanya ingin tetap di 200.000 pound sterling per pekan. Kita lihat untuk Norgard ini untuk rekrutmen transfer fee-nya. Berapa sih transfer fee-nya? Ini dikabarkan oleh Sky Sport ini ada di angka 10 juta pound sterling gitu ya. Jadi dari awal aja nih oke, kita udah bayar 10 juta pound sterling. Tapi kan kita juga bukan hanya bayar 10 juta pound sterling doang dong untuk Norgard, kita ada bayar juga untuk gajinya. Norgard ini gajinya di Brentford saat ini adalah 1,840 per tahun atau sekitar 40 ribuan pound sterling per pekan. Ya, jadi gajinya murah sekali gitu. Tapi kalau kita hitung total, nah ini kita lihat perbandingannya secara total ya. Nah ini gajinya Thomas Partey dengan asumsi tidak naik itu berarti tahun 2025 ini kita akan bayar 10.400.000. Oke. Nah, sedang Norgard ini kita mendatangkan dengan 10 juta transfer fee dan 3.640 ini untuk gajinya. Ini saya dengan asumsi gajinya Norgard ini dikali 2 oleh Arsenal ya. Jadi gajinya langsung digandakan jadi 80.000 jadi 80.000 per pekan gitu. Ya ini sekali lagi ini saya hanya asumsi aja karena pada saat saya merekam ini Norgard juga belum resmi untuk transfernya ke Arsenal walaupun sudah here we go udah beres untuk dealnya ya, tapi gajinya ini belum diumumkan gitu kan, angkanya ada di berapa gitu. Bukan sebenarnya gaji juga nggak diumumkan sih, cuman kalau sudah masuk dia kan ada kayak dokumentasinya yang masuk dan itu dokumentasi itu lalu bisa dicek oleh wartawan. Jadi ini karena belum belum ada yang tahu. Jadi ini saya hanya asumsi aja bahwa Arsenal akan menggandakan gajinya Norgard langsung dikali 2 gitu ya. Dan dengan demikian ini totalnya kan jadi 13.640. Lebih mahal 3.640 dong dibandingkan Arsenal hanya bayarin gajinya Thomas Partey. Tunggu dulu gitu ya. Nah, inilah bedanya antara kita membayar gaji dengan transfer fee. Kalau gaji itu angka yang dibayarkan karena kan harus bayar gaji pemain ya harus kontan. Musim itu harus dibayar. Ya. Setiap minggu ya saya nggak tahu deh dibayarnya sana tiap hari apa gitu kan, tapi anggap aja lah tiap hari Senin dibayar ya, tiap hari Senin dibayar itu kan masuk perhitungan pengeluaran. Jadi secara pembukuan untuk bayar gaji itu nggak bisa diakal-akalin, setiap bayar gaji ya harus masuk pembukuan sebagai uang keluar. Sedang kalau transfer fee ini bisa dilakukan yang namanya amortisasi ya. Amortisasi ini saya nggak mau bahas panjang lebar dulu, ada video saya yang lain untuk masalah amortisasi ini. Tapi intinya adalah bagaimana amortisasi ini, transfer fee ini bisa dibagi-bagi dengan kontrak yang dia dapat sewaktu awal dia datang. Jadi kita anggaplah Norgard ini di Brentford kan kontrak dia masih tersisa 2 tahun ya di Brentford. Anggaplah dia datang ke Arsenal juga hanya memberi kontrak dia 2 tahun. Ya, asumsi lagi hanya 2 tahun. Kalau kita kasih kontrak dia 2 tahun, berarti transfer fee dia yang 10 juta bisa kita bagi 2 ya, menjadi 5 juta. Jadi dengan gaji dia 3.640 secara pembukuan Arsenal itu keluarnya hanya 8.640.000 ya. Jadi dengan amortisasi 2 tahun ya, tadi dengan asumsi kita hanya kasih kontrak dia 2 tahun, berarti Arsenal musim ini, musim 25-26 ini mendatangkan Christian Norgard hanya bayar 8.640. Kalau kita asumsikan bahwa Arsenal kasih kontraknya 3 tahun, amortisasinya bisa lebih panjang lagi, 3 tahun gitu ya. Jadi 3.333 sekian lah gitu ya. Jadi dengan gajinya Norgard tadi asumsinya digandakan, Arsenal hanya bayar 6.973.000 sekian untuk musim ini untuk Norgard. Dengan demikian artinya itu ada di bawah dari 10.400.000 yang harus kita bayarkan untuk Thomas Partey untuk gaji ya. Dan karena dia juga sebenarnya perpanjangan kontrak, ini saya tadi tidak menghitung ada signing on fee ya, bonus tanda tangan sama komisi agent, itu tetap ada loh komisi agent sama signing on fee untuk perpanjangan kontrak gitu ya. Jadi ya ini dengan demikian ini artinya dengan amortisasi sebenarnya kita berhemat dengan mendatangkan Christian Norgard ini kita berhemat gitu ya. Berhematnya ini sebenarnya pakai tanda kutip
karena berhematnya ini adalah untuk pembukuan. Kita hanya berhemat secara pembukuan gitu ya. Cuman ya dengan masalah PSR dan FFP yang ada sekarang di IPL, ini sangat penting untuk melakukan penghematan di pembukuan kita gitu ya. Nah itu, jadi ya ini mungkin teman-teman akan ngomong, wah ini Arsenal nih memang deh bener-bener ya apa namanya pelit, maunya yang murah-murah gitu ya. Ya sebenarnya ini juga bukan dari sisi Arsenal aja, yang saya selalu ingatkan berkali-kali, ini latar belakang Andrea Berta ini adalah orang perbankan. Jadi dia ini orang keuangan, jadi dia juga memperhatikan hal-hal keuangan seperti ini. Kita juga sudah ada contoh sebelumnya di mana Arsenal ini ingin mendatangkan Joan Garcia, dan ini adalah target Arsenal juga udah jangka panjang. Musim ini Andrea Berta membatalkan pembicaraan kita dengan Joan Garcia, nggak melanjutkan negosiasi untuk Joan Garcia karena merasa membayar saya lupa deh angkanya, kalau nggak salah 30 juta pound sterling untuk Joan Garcia itu dianggap terlalu mahal. Ya, makanya kita mendatangkannya siapa? Kepa Arrizabalaga, 5 juta pound sterling. Ya, karena dia melihat hanya untuk kiper pelapis ngapain mahal-mahal. Ya, hanya kiper cadangan ngapain bayar 30 juta. 5 juta ada kok ini yang skillnya lumayan gitu. Jadi disitulah Andrea Berta juga melihat dari sisi-sisi keuangan ini gitu ya. Nah ini yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman. Jadi dengan pembahasan kita tadi, menurut teman-teman ini kedatangan Christian Nordgaard ini sebenarnya adalah pilihan yang adalah pilihan yang pintar atau kesalahan besar? Ya boleh untuk teman-teman silakan tulis di kolom komentar di bawah ya pendapat kalian tentang perbandingan keuangan ya ini untuk Nordgaard dan Thomas Partey. Menurut kalian gimana? Ya silakan tulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang sudah nonton sampai sini, berarti teman-teman suka ya dengan konten-konten saya. Boleh dibantu like-nya ya biar semakin channel kita ini terbantu oleh algoritma YouTube ya. Jadi like teman-teman itu walaupun hanya 1 klik itu sangat amat sangat membantu bagi channel ini gitu ya. Itu aja sih dari saya. Jadi terima kasih sekali lagi yang udah nonton dari depan sampai selesai. Terima kasih semuanya. Saya ingin mengucapkan sampai jumpa. Kita ketemu lagi di video kita berikutnya ya.